Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lutfi Zebua dengan NIM 2510222031 dengan dosen saya Pak Dr. Anton Rosari SHMH. Saya akan menjelaskan sistem pemerintahan Indonesia. Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia memiliki sistem pemerintahan yang kompleks dan dinamis. Sistem ini terus berkembang sejak kemerdekaan pada tahun 1945, mencerminkan berbagai perubahan politik, sosial, dan ekonomi yang dialami bangsa. Memahami sistem pemerintahan Indonesia memerlukan penelusuran mendalam terhadap landasan filosofis, konstitusional, struktural, dan operasionalnya. Yang pertama adalah landasan filosofis, yaitu Pancasila. Pancasila adalah dasar filosofis negara Indonesia. 5 dasar yang terkandung di dalamnya, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, mengakui keberadaan Tuhan sebagai pencipta alam semesta dan menjiwai seluruh aktivitas kehidupan bernegara. Yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, serta mewujudkan keadilan dalam segala bidang. Yang ketiga yaitu Persatuan Indonesia, mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa di atas kepentingan pribadi atau golongan. Yang keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, mendasarkan pengambilan keputusan pada prinsip demokrasi melalui musyawarah untuk mencapai mufakat. Yang kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, berupaya mewujudkan kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh warga negara tanpa diskriminasi. Pancasila bukan hanya sekedar ideologi, tetapi juga panduan moral dan etika dalam penyelenggaraan pemerintahan. Setiap kebijakan dan tindakan pemerintahan harus selaras dengan nilai-nilai Pancasila. Yang kedua ada landasan konstitusional, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 adalah hukum dasar tertulis yang menjadi landasan konstitusional sistem pemerintahan Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945 mengatur struktur lembaga negara, pembagian kekuasaan, hak dan kewajiban warga negara, serta prinsip-prinsip dasar penyelenggaraan negara. Setelah mengalami 4 kali amandemen, yaitu tahun 1999, tahun 2000, tahun 2001, dan 2002, Undang-Undang 1945 mengalami perubahan signifikan yang memengaruhi sistem pemerintahan. Beberapa perubahan penting meliputi yang pertama, perubahan sistem presidensial, yaitu memperkuat sistem presidensial dengan pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung oleh rakyat. Yang kedua ada landasan konstitusional, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 adalah hukum dasar tertulis yang menjadi landasan konstitusional sistem pemerintahan Indonesia. Undang-Undang 1945 mengatur struktur lembaga negara, pembagian kekuasaan, hak dan kewajiban warga negara, serta prinsip-prinsip dasar penyelenggaraan negara. Setelah mengalami 4 kali amandemen, yaitu tahun 1999, tahun 2000, tahun 2001, dan tahun 2002, Undang-Undang Dasar 1945 mengalami perubahan signifikan yang memengaruhi sistem pemerintahan. Beberapa perubahan penting, yaitu yang pertama, perubahan sistem presidensial, memperkuat sistem presidensial dengan pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung oleh rakyat. Yang kedua, pembentukan lembaga baru, yaitu membentuk lembaga-lembaga baru seperti Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial
untuk memperkuat sistem checks and balance. Yang ketiga ada desentralisasi kekuasaan, yaitu memberikan otonomi yang lebih luas kepada daerah melalui desentralisasi kekuasaan. Yang keempat yaitu penegasan hak asasi manusia, yaitu mempertegas perlindungan terhadap hak asasi manusia dalam berbagai bidang. Undang-Undang 1945 menjadi kerangka hukum yang mengatur seluruh aspek kehidupan bernegara, termasuk sistem pemerintahan. Setiap undang-undang dan peraturan yang dikeluarkan harus sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, yaitu bentuk negara dan sistem pemerintahan. Indonesia adalah negara kesatuan berbentuk republik. Sebagai negara kesatuan, kedaulatan berada di tangan pemerintahan pusat yang memiliki kewenangan untuk mengatur seluruh wilayah negara. Namun, dalam pelaksanaannya, Indonesia menganut prinsip desentralisasi yang memberikan otonomi kepada daerah untuk mengurus sebagian urusan pemerintahan. Sistem pemerintahan Indonesia adalah sistem presidensial. Dalam sistem ini, presiden adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Presiden dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum dan bertanggung jawab kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, yaitu MPR. Yang keempat adalah struktur lembaga negara. Struktur lembaga negara Indonesia terdiri dari lembaga-lembaga yang memiliki fungsi dan kewenangan masing-masing. Lembaga-lembaga ini bekerja secara independen, tetapi saling berkoordinasi dan check and balance untuk menjaga keseimbangan kekuasaan. Dalam lembaga-lembaga ini, salah satunya yaitu MPR, lembaga tertinggi negara yang berwenang mengubah dan menetapkan undang-undang dasar, melantik presiden dan wakil presiden, serta memberikan atau memberhentikan presiden dan atau wakil presiden dalam masa jabatannya menurut undang-undang dasar. Yang kedua ada presiden, kepala negara dan kepala pemerintahan yang memegang kekuasaan eksekutif. Presiden berwenang menetapkan peraturan pemerintahan, mengangkat dan memberhentikan menteri, serta memegang kekuasaan tertinggi atas angkatan darat, angkatan laut, dan angkatan udara. Yang ketiga ada Dewan Perwakilan Rakyat, yaitu DPR, lembaga legislatif yang berwenang membuat undang-undang, membahas dan menyetujui anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN, serta mengawasi pelaksanaan pemerintahan. Selanjutnya ada Dewan Perwakilan Daerah, yaitu DPD, lembaga legislatif yang mewakili daerah-daerah di Indonesia. DPD berwenang mengajukan usul, ikut membahas, dan memberikan pertimbangan yang berkaitan dengan UU yang berhubungan dengan kepentingan daerah. Selanjutnya ada Mahkamah Agung, lembaga yudikatif tertinggi yang berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang tetap undang-undang, serta memberikan pertimbangan hukum kepada presiden. Selanjutnya ada Mahkamah Konstitusi, yaitu MK, lembaga yudikatif yang berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus hasil perselisihan tentang hasil pemilu. Selanjutnya ada Komisi Yudisial, lembaga negara yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan menjaga serta menegakkan kehormatan, keluhuran martabat dan perilaku hakim. Selanjutnya ada Badan Pemeriksa Keuangan, yaitu BPK, lembaga negara yang bertugas memeriksa pengolahan dan tanggung jawab keuangan negara. Hasil pemeriksaan BPK diserahkan kepada DPR, DPD, dan DPRD. Yang kelima ada sistem pemilihan umum. Pemilihan umum atau biasa yang kita sebut pemilu adalah sarana bagi rakyat untuk memilih wakil-wakilnya di lembaga legislatif, yaitu DPR dan DPD, serta memilih presiden dan wakil presiden. Pemilu diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
atau singkatannya biasanya Luber dan Jurdil. Sistem pemilu di Indonesia telah mengalami beberapa kali perubahan. Saat ini, Indonesia menganut sistem proporsional terbuka untuk pemilihan anggota DPR dan DPRD. Dalam sistem ini, pemilih dapat memilih langsung calon anggota legislatif yang mereka inginkan. Sistem pemilihan umum atau pemilu di Indonesia adalah kerangka kerja kompleks yang memungkinkan warga negara untuk memilih perwakilan mereka di berbagai tingkat pemerintahan. Indonesia telah melaksanakan pemilu sejak tahun 1955 untuk memilih anggota legislatif. Pemilihan presiden secara langsung oleh rakyat baru dimulai pada tahun 2004. Komponen utama sistem pemilu Indonesia yaitu yang pertama jenis pemilu. Pemilu legislatif memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Pemilu presiden dan wakil presiden memilih presiden dan wakil presiden secara langsung. Yang kedua yaitu sistem pemilu yang digunakan. DPR dan DPRD menggunakan sistem proporsional terbuka di mana pemilih dapat memilih kandidat individu dari partai politik. Kursi dialokasikan berdasarkan jumlah suara yang diperoleh partai dan kandidat dengan suara terbanyak dari partai tersebut terpilih. DPD menggunakan sistem distrik berwakil banyak yang dengan metode single non-transferable vote. Setiap provinsi diwakili oleh 4 senator tanpa memandang ukuran atau populasi provinsi. Presiden dan wakil presiden dipilih langsung oleh rakyat melalui sistem mayoritas 2 putaran. Jika tidak ada pasangan calon yang memperoleh lebih dari 50% suara pada putaran pertama, 2 pasangan calon dengan suara terbanyak akan maju ke putaran kedua. Yang ketiga yaitu penyelenggaraan pemilu. Komisi Pemilihan Umum atau KPU, lembaga independen yang bertanggung jawab untuk mengatur dan mengawasi pelaksanaan pemilu. KPU bertugas menetapkan daftar pemilih tetap, melaksanaan pemungutan suara, dan menghitung suara. Badan Pengawas Pemilu, yaitu Bawaslu, mengawasi pelaksanaan pemilu untuk memastikan pemilu berjalan jujur dan adil. Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu, DKPP, menegakkan kode etik bagi penyelenggara pemilu. Yang keempat ada ambang batas parlemen. Partai politik harus memenuhi ambang batas parlemen untuk mendapatkan kursi di DPR. Ambang batas ini bertujuan untuk mengurangi fragmentasi di parlemen dan memastikan stabilitas pemerintahan. Yang kelima adalah daerah pemilihan. Anggota DPR dipilih melalui 77 daerah pemilihan dengan mengirimkan perwakilan, di mana setiap daerah pemilihan mengirimkan 3-10 anggota parlemen berdasarkan populasi. 6. Usia pemilih. Usia pemilih di Indonesia adalah 17 tahun atau sudah menikah dan memiliki kartu tanda penduduk. Sejarah pemilu di Indonesia. Pemilu 1955. Pemilu pertama di Indonesia untuk memilih anggota DPR dan konstituante. Pemilihan umum telah memanggil kita, seluruh rakyat menyambut gembira. Demokrasi Pancasila, hikmah Indonesia merdeka. Pilihlah wakilmu yang dapat dipercaya, dengan bara yang setia. Di bawah Undang-Undang Dasar 45, kita menuju ke pemilihan umum. Yang kedua ada era Orde Baru pada tahun 1971 sampai 1997. Pemilu diadakan secara reguler tetapi dengan pembatasan partai politik dan dominasi Golkar. Yang ketiga ada era reformasi 1999 sampai yang kita pakai sekarang ini. Pemilu lebih bebas dan demokratis dengan banyak partai politik yang berpartisipasi. Pemilu serentak untuk memilih anggota legislatif dan presiden dimulai pada tahun 2019.
Sistem pemilu di Indonesia terus mengalami perkembangan dan perbaikan untuk meningkatkan representasi dan efektivitas demokrasi. Yang keenam, ada desentralisasi dan otonomi daerah. Desentralisasi adalah penyerahan sebagian urusan pemerintahan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tujuan desentralisasi dan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Yang ketujuh, ada partai politik dan sistem kepartaian. Partai politik adalah organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa, dan negara melalui pemilihan umum. Sistem kepartaian di Indonesia adalah sistem multipartai. Hal ini memungkinkan banyak partai politik untuk ikut serta dalam pemilu dan bersaing untuk memperebutkan kursi di lembaga legislatif. 8. Ada hubungan antar lembaga negara. Hubungan antar lembaga negara di Indonesia didasarkan pada prinsip check and balance. Setiap lembaga negara memiliki fungsi dan kewenangan masing-masing, tetapi saling berkoordinasi dan mengawasi untuk menjaga keseimbangan kekuasaan. MPR memiliki kewenangan untuk melantik presiden dan wakil presiden, serta memberhentikan presiden atau wakil presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar. Presiden memegang kekuasaan eksekutif dan bertanggung jawab kepada MPR. DPR memiliki kewenangan untuk membuat undang-undang dan mengawasi pelaksanaan pemerintahan. MA dan MK memegang kekuasaan yudikatif dan berwenang mengadili perkara-perkara hukum. Yang kesembilan, ada tantangan dan prospek sistem pemerintahan Indonesia. Sistem pemerintahan Indonesia menghadapi berbagai tantangan. Antara lain, yang pertama yang biasa sering kita dengar yaitu korupsi. KPK menetapkan Menteri Sosial Juliari Batubara dan 2 pejabat pembuat komitmen di Kemensos serta 2 pihak swasta sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dana bantuan sosial COVID-19. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK yang menetapkan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo sebagai tersangka dugaan korupsi di Kementerian Pertanian. Korupsi masih menjadi masalah serius yang menghambat pembangunan dan merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Yang kedua, ada inefisiensi birokrasi. Birokrasi yang lambat dan berbelit-belit menghambat pelayanan publik dan investasi. Yang ketiga, ada ketimpangan pembangunan. Ketimpangan pembangunan antar daerah masih menjadi masalah yang perlu diatasi. Yang keempat, ada radikalisme dan intoleransi. Radikalisme dan intoleransi mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Namun, sistem pemerintahan Indonesia juga memiliki prospek yang cerah. Dengan semakin meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya demokrasi dan partisipasi politik, serta dengan adanya komitmen pemerintah untuk memberantas korupsi dan meningkatkan efisiensi birokrasi, diharapkan sistem pemerintahan Indonesia akan semakin baik dan mampu mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang ke-10, ada partisipasi masyarakat dalam sistem pemerintahan. Partisipasi masyarakat merupakan elemen penting dalam sistem pemerintahan yang demokratis. Masyarakat memiliki hak untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan politik, baik secara langsung maupun tidak langsung. Bentuk-bentuk partisipasi masyarakat dalam sistem pemerintahan antara lain, yang pertama pemilu, menggunakan hak pilih untuk memilih wakil-wakil rakyat dan presiden atau wakil presiden. Yang kedua, ada pengajuan petisi, mengajukan petisi kepada pemerintah atau lembaga legislatif untuk menyampaikan aspirasi atau keluhan. Yang ketiga, ada demonstrasi, mengadakan demonstrasi untuk menyampaikan pendapat atau tuntutan kepada masyarakat. kepada pemerintah. Yang keempat, organisasi masyarakat sipil.
bergabung dengan organisasi masyarakat sipil atau ormas untuk memperjuangkan kepentingan bersama. Yang kelima ada media massa, menggunakan media massa untuk menyampaikan pendapat atau mengkritik kebijakan pemerintah. Partisipasi masyarakat yang aktif dan konstruktif akan memperkuat sistem pemerintahan yang demokratis dan akuntabel. Jadi, kesimpulan yang saya dapat, sistem pemerintahan Indonesia adalah sistem presidensial yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sistem ini terus berkembang dan mengalami perubahan seiring dengan dinamika politik, sosial, dan ekonomi bangsa. Meskipun menghadapi berbagai tantangan, sistem pemerintahan Indonesia memiliki prospek yang cerah untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Partisipasi masyarakat yang aktif dan konstruktif merupakan kunci untuk memperkuat sistem pemerintahan yang demokratis dan akuntabel. Berikut penjelasan saya tentang sistem pemerintahan Indonesia. Jika ada kata-kata yang salah atau kurangnya banyak, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.